Saya ulangi bahwasanya puasa Ramadan itu niatnya harus per malam. Paham nggih? Per malam, hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang terakhir, hari ke-29 atau 30 hari. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma lam yajma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya. Dalilnya apa? Ma lam yajma', atau dalam riwayat lain itu ma lam yubayyit, barang siapa di malam hari tidak mengumpulkan niat puasa Ramadan qoblal fajri, sebelum fajar shadiq muncul, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak ada puasa ini, puasanya tidak sah. Jadi gini, maka tadi ada tambahan setelahnya itu likuli lailatin min niyat. Niat puasa itu harus tiap hari, kemudian harus ada di malam hari. Niat itu harus sudah muncul ada di malam hari. Kapan malam hari itu? Durasi waktunya malam hari itu ba'da ghurubi syams, setelah matahari tertenggelam, sampai apa? Qoblal fajri, sampai sebelum fajar shadiq muncul, sebelum azan subuh. Dan itu waktu, rentang waktu diharuskan kita itu punya niat puasa Ramadan. Semenjak matahari tenggelam sampai sebelum subuh. Ini rentang waktunya, harus niatnya harus di situ, Pak. Niatnya harus di situ. Tempat kita berniat itu harus di situ. Kalau setelah fajar tidak sah. Misalnya jenengan baru niat setelah adzan subuh, tidak sah. Karena itu sudah setelah fajar, itu sudah masuk waktu subuh. Ya. Atau jenengan niat puasa Ramadan siang hari, jam 11 siang, tidak sah. Karena itu berarti juga setelah subuh. Atau setelah masuk waktu fajar, fajar shadiq sudah muncul ke atas, itu tidak boleh. Maka tadi hadisnya apa? Malam yajma' asyama qabla al-fajri, sebelum fajar. Oleh karena itu tradisi kaum muslimin, saya nggak tahu ya, per daerah mungkin berbeda. Karena ini saya bicara tempat saya. Atau secara umum kaum muslimin, tradisi kaum muslimin di mana setelah sholat tarawih itu niat, itu tradisi yang sangat bagus, supaya tidak lupa, dan itu momen berkumpulnya kaum muslimin, diajak niat bareng, dan itu dilakukan tiap hari. Jadi setelah tarawih selesai, witir, itu biasanya kemudian zikir dan kemudian niat bersama-sama. Itu masih ingat, saya itu sampai hafal itu dari kecil, Pak. Saya dididik dari kecil itu oleh para guru-guru kita di kampung kelahiran saya itu seperti itu. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wah, apa? Itu tanpa perlu saya menghafalkan. Itu sudah sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terus masih diterjemahkan, niat insun poso ing dina sesuk saking anekane fardune bulan Ramadan. Itu tradisi yang sangat bagus sekali untuk mengkondisikan kaum muslimin supaya apa? Supaya jangan sampai lupa niat di malam hari. Karena kalau kita itu malam hari gitu, setelah matahari tenggelam kan masuk waktu sholat apa? Maghrib. Biasanya terus buka puasa gitu. Lupa, Pak, nanti terus sampai tarawih, buka puasa tarawih, sholat tarawih sampai witir selesai, capek langsung tidur. Nah, jenengan seperti ini, tidur langsung nanti bangunnya kesiangan. Pas azan baru bangun gitu, jenengan tidak bisa puasa. Karena apa?
tidak punya niat di malam hari. Beda kalau setelah tarawih tidur capean, kemudian bangunnya jam 3:30 atau jam 3 terus sahur, itu tidak masalah karena ketika kita sahur itu berarti kita niat puasa. Kita untuk menjaga diri supaya apa? Nanti ketika kita kesiangan itu kita tetap bisa langsung puasa tanpa sahur. Kalau sahur itu tidak wajib, sahur itu sunnah. Tapi niat itu wajib karena itu ruknun min arkanis syiyam, termasuk salah satu rukun puasa. Nah itu monggo kalau di tempat masing-masing kita bagaimana itu bagus sekali kalau memang setelah sholat tarawih itu dibiasakan niat jamaah, niat jamaatan, niat secara jama'i bersama-sama. Karena mengkondisikan masyarakat itu tidak mudah, Pak. Maka para ulama-ulama pendahulu kita di Indonesia ini, di Nusantara ini bagaimana sangat luar biasa mereka itu. Masyarakat awam itu nggak seperti kita yang mungkin sebagai penuntut ilmu, santri, ustadz, kiai, habaib atau buya atau ulama, nggak begitu, Pak. Mereka itu orang awam, membimbingnya itu benar-benar harus telaten. Maka mereka dibiasakan untuk niat di malam hari setelah sholat tarawih. Mereka sudah kumpul di tempat di masjid, langsung dikondisikan, diajak bareng-bareng, aman. Gitu. Paham ya? Walaupun sebenarnya berniat itu nggak harus bareng-bareng, mau sendiri-sendiri juga boleh. Cuma memanfaatkan momen berkumpul untuk memudahkan dan untuk bagaimana berusaha kaum muslimin itu terkondisikan dengan baik. Itu rahmatnya para ulama Nusantara kita itu sampai seperti itu. Mau sendiri-sendiri juga boleh, bareng-bareng juga boleh. Dalilnya itu ada sebuah kaidah di kalangan para ulama itu, ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu jama'atan. Sesuatu yang boleh dilakukan sendiri otomatis sesuatu itu boleh dilakukan secara berjamaah. Itu kaidah panjenengan ingat-ingat, mahal kaidah ini. Jenengan hadir di majelis taklim yang lain belum tentu dapat kaidah ini. Itu mahalnya majelis saya, Pak. Gitu. Sesuatu yang boleh dilakukan sendiri otomatis boleh dilakukan secara berjamaah. Panjenengan baca Quran sendiri boleh atau enggak? Boleh tidak? Boleh. Berarti nek bareng-bareng boleh tidak? Ya boleh. Maka di bulan Ramadan itu ada tradisi apa? Tadarus Al-Qur'anul Karim. Tadarus Al-Qur'an Al-Karim. Bareng-bareng bacanya. Boleh tidak? Boleh. Karena baca Al-Qur'an itu dilakukan sendiri boleh. Otomatis kalau dilakukan berjamaah, jamaatan juga boleh. Kaidahnya begitu. Zikir sendiri boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Berjamaah juga boleh. Berdoa sendiri boleh tidak? Berdoa sendiri boleh tidak? Boleh. Berjamaah boleh tidak? Ya boleh. Misalkan saya ngisi khutbah nikah di satu tempat, ya, diminta ngasih ular-ular atau tausiah di pernikahan seseorang. Satu doakan. Doa untuk mempelai berdua dan juga untuk keluarganya gini bareng diaminkan oleh hadirin. Boleh tidak? Boleh. Karena tadi kaidahnya ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu jama'atan. Apa yang boleh dilakukan sendiri boleh juga dilakukan secara berjamaah. Itu kaidahnya di kalangan para ulama kita.